Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas formasi cerdas humanis, tema Gemar Belajar. Adapun anggota kelompok 2 adalah Yohana Stella Evangelina, Putu Purnamasari, Indah Saraswati, Charles Gregorius, dan Valeria Sinta Iswidarti. Pengertian Gemar Belajar. Belajar adalah kegiatan mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya, sehingga terjadi suatu perubahan kualitas individu seperti pengetahuan, sikap, pemahaman, pola pikir, dan sebagainya. Sedangkan, gemar merupakan kata sifat yang berarti suka sekali akan sesuatu. Jadi, gemar belajar artinya sikap suka belajar dan rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga terjadi suatu perubahan kualitas individu. Apa sih pentingnya gemar belajar dalam masa pandemi? Selama kurang lebih hampir setengah tahun ini, masyarakat Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Kondisi pandemi ini menimbulkan perubahan dalam banyak aspek kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan tentunya aspek pendidikan. Proses belajar mengajar pun beralih ke sistem daring atau online. Pembelajaran sistem daring ini tentunya memiliki banyak kekurangan, di antaranya keterbatasan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Oleh sebab itu, siswa dipaksa untuk aktif dan terbiasa belajar mandiri di rumah. Berikut adalah refleksi pembelajaran kami selama 1 semester di Universitas Sanata Dharma. Refleksi selama pandemi. Pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa dihindari. Saya memahami bahwa PJJ adalah satu-satunya alternatif yang bisa ditempuh agar pendidikan tetap berjalan. Sebenarnya ada 3 kendala utama yang saya alami selama PJJ ini. Yang pertama, saya masih kesulitan bagi waktu yang baik agar tetap optimal dalam belajar. Yang kedua, saya mengalami kesulitan dalam memahami beberapa materi. Yang ketiga, menurunnya motivasi belajar sehingga saya menjadi kurang produktif. Walaupun demikian, ada banyak sisi positif yang bisa saya ambil dari sini. Yang pertama, saya dilatih untuk bisa belajar mandiri. Yang kedua, melalui tugas-tugas yang Bapak Ibu dosen berikan, saya dilatih untuk bisa disiplin dalam mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu, karena model pembelajaran daring ini, saya bisa belajar kapanpun dan dimanapun saya mau. Video pembelajaran pun bisa saya ulang-ulang sebanyak yang saya mau, ketika saya lupa maupun ketika saya tidak memahami materi, jadi bisa saya ulang lagi. Yang menjadi penyemangat saya untuk terus belajar adalah dukungan dari keluarga, dan saya bisa bermain dengan hewan peliharaan. Selain itu, ketika jenuh atau lelah belajar, saya bisa bermain game, mendengarkan musik, atau melakukan hobi saya, misalnya menggambar. Kata-kata motivasi yang sampai saat ini terus mendorong saya agar tetap maju adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi ketika saya merasa lambat dalam memahami suatu materi, saya tidak cepat putus asa dan berusaha mencari cara lain untuk belajar. Refleksi diri mengenai pembelajaran yang dilaksanakan pada masa pandemi ini. Awalnya, saya sangat senang karena pembelajaran dilaksanakan secara daring. Namun, lama-kelamaan saya merasa bosan karena pembelajaran yang secara daring ini membuat saya susah untuk mengenal teman-teman baru saya karena keterbatasan jarak ya. Walaupun begitu, kita tetap menggunakan sosial media untuk berkenalan. Namun itu tidak cukup, karena kan kalau misalnya berkenalan itu pasti lebih enak langsung ya, apalagi kalau misalnya kita tuh teman baru. Selain itu, jaringan menjadi salah satu masalah pada saat pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini. Yang menjadi support saya untuk lebih giat belajar dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini, yaitu dukungan orang tua saya pastinya, dan dukungan dari orang-orang terdekat saya. Aku punya kata-kata motivasi nih, jangan pernah berharap apapun kepada siapapun.
Selama pandemi, semua kegiatan dilakukan secara daring, baik pelajar maupun pekerja. Tetapi pembelajaran dilakukan secara daring tidaklah mudah. Pasti mempunyai beberapa hambatan seperti yang kita rasakan sebagai mahasiswa. Pasti kita semua pernah merasakan masa-masa sulit. Tetapi dengan adanya masa sulit, kita tidak boleh menyerah dan harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita kita. Karena dengan adanya masa sulit, kita pasti akan menemukan kebahagiaan di kemudian hari. Dan jangan lupa, jadikan kelemahan sebagai motivasi hidup. Karena dengan adanya kelemahan, pasti kita bisa memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Saya merefleksikan diri kembali selama saya belajar saat pembelajaran online atau daring. Selama ini saya tidak mengikuti perkuliahan dengan baik, bahkan saya tidak hadir beberapa kali. Saya begini karena saya merasa stres, bosan, dan jenuh. Karena kami tidak diizinkan keluar dari asrama selama 8 bulan. Setidaknya kami butuh refreshing keluar untuk menghilangkan beban pikiran atau stres. Dan ini adalah pertama kalinya saya mengikuti pembelajaran online atau daring, dan saya merasa susah untuk belajar dan berkembang. Saya juga masih kurang percaya diri. Untuk kedepannya saya akan berusaha mengikuti perkuliahan dengan baik. Yang menjadi support untuk saya terus belajar adalah alasan saya datang ke sini, yaitu untuk kuliah dan dukungan dari orang tua dan teman-teman, saudara-saudara yang ada di sekitar saya. Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Jangan takut berjalan lambat, takutlah hanya berdiam diri. Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencobanya. Selama hampir 1 semester di Sanata Dharma, saya kuliah secara online dari rumah. Kuliah dan belajar secara online dari rumah memberikan tantangan tersendiri bagi saya. Tantangan tersebut yaitu bagaimana cara agar saya tetap bisa giat belajar walaupun kuliah secara online dari rumah. Sejujurnya sangat sulit bagi saya untuk memahami materi karena tidak bertatap muka langsung dengan dosen. Namun, saya tetap meyakinkan diri saya bahwa saya pasti bisa melalui ini semua dan saya pasti bisa memahami apa yang diberikan oleh dosen. Support dari orang tua, kakak, saudara, dan orang-orang yang ada di sekitar saya memberikan semangat bagi saya untuk bisa lebih giat belajar walaupun saya kuliah secara online di rumah. Saya juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang membuat saya bahagia, dan nanti saatnya saya harus kuliah online lagi, pikiran saya sudah fresh dan bisa menerima materi baru yang diberikan oleh dosen. Untuk teman-teman, semangat terus ya, jangan lupa bahagia.